Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next ke video berikutnya, kita bikin tampilan GUI sederhana untuk membuat CRUD. Pertama, kita cek dulu database-nya. Nah, di sini masih belum connect, kita koneksikan dulu. Oke, kalau sudah, kita bikin project baru. Package baru, maksud saya, mohon maaf. Misalkan namanya CRUD GUI. Nah, kita bikin, tetap kita harus membuat koneksinya. Kita bikin koneksi, masih sama. Jika kita bikin koneksi, kita harus import dulu. Setelah import, nah, di sini kita bikin koneksinya. Nah, di sini mungkin sedikit berbeda dengan file koneksi yang kita buat di awal tadi, yang mana yang pertama tadi kita melihat apakah koneksi ini berhasil atau tidak, sehingga kita membutuhkan outputan atau sistem out.println. Jadi ketika berhasil dia akan muncul koneksi berhasil, ketika gagal dia akan muncul koneksi gagal. Makanya dia harus ada fungsi main-nya di public static void main. Sedangkan di GUI ini kita tidak perlu menampilkan apakah koneksi ini berhasil atau tidak, seperti itu. Jadi kita bukan di fungsi main-nya karena tidak memanggil fungsi koneksi di fungsi main, sehingga kita public static connection koneksi. Jadi dia memanggil si koneksinya database ini di CRUD GUI ini. Nah, di sini jadi dia nge-return koneksi, dan ketika dia salah dia akan nge-return null. Kemudian jangan lupa di sini kita database-nya sesuaikan, kita ganti dengan yang kita bikin tadi, library. Coba kita cek sekali lagi, localhost phpMyAdmin, database, library. Oke, kalau sudah, kita bikin tampilan GUI-nya. Masih sama, klik kanan New. Kalau biasanya kita Java class, kita pakai Java frame from. Nah, kita kasih nama from perpustakaan misalnya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kita gedein sedikit. Langsung saja kita bikin labelnya. Kita sesuaikan dengan apa yang ingin kita tampilkan. Di sini saya akan menampilkan semua yang ada di database, yang ada di tabel yang saya bikin. Jadi ada ID buku, judul, dan pengarang. Oke, kita tinggal rapikan aja kalau mau dirapikan. Kemudian text file-nya. Nah, ini text file ini berfungsi untuk inputan. Kita del aja biar nggak ada tulisannya, mau panjangnya seberapa kita bisa atur. Sorry kok label. Text file, nah kita bikin, del, kita sesuaikan. Mau panjang, mau pendek, terserah kalian. Oke, oops. Nah, kita tinggal atur aja ini mau seperti apa. Oke, kalau sudah, kita tabelnya, karena kita hanya butuh 3 ID buku, judul, dan pengarang, kita rubah, klik kanan tabel konten, kemudian pilih kolom. Nah, di sini disesuaikan ID buku, kemudian judul, kemudian pengarang. Karena kita cuma butuh 3, jadi di del, lurusnya 3 aja, close. Nah, selanjutnya kita bikin button-nya. Nah, pilih ini
oke button. Kita sesuaikan mau di mana. Kita pakai nama simpan. Kemudian hapus. Kemudian edit atau update. Kemudian reset. Oke, kita tinggal atur tampilannya mau seperti apa. Saya agak kecilin dikit. Oke. Kalau sudah, kita ganti change variable name-nya di inputannya, klik kanan change variable name. Nah, di sini saya bikin yang mudah saja, yaitu input ID buku. Kemudian input judul, jadi saya sesuaikan dengan J-label-nya, input pengarang. Di tabelnya juga sama, kita rubah change variable name, tabel perpustakaan misalnya. Kemudian disimpan ini kita juga, karena dia button, jadi saya kasih nama button simpan. Hapus, button hapus, edit, button edit, reset, button reset. Oke, kalau sudah, kemudian kita sudah mendesain, kita lanjut ke codingannya. Oke, di search, yang pertama, kita keluarin dulu biar nggak terlalu banyak. Yang pertama, pastinya kita import dulu semuanya. Import. Nah, setelah import, kita koneksi database-nya. Setelah koneksi database, nah, kita bikin metode purpose, di mana metode purpose ini dia memanggil array-nya ada 3, ID buku, judul, dan pengarang, kemudian menampilkannya di tabel perpustakaan. Jangan lupa ini sesuai dengan change variable name yang kita simpan tadi. Apabila namanya berbeda, pasti akan error. Selanjutnya kita bikin metode tampil datanya. Nah, di sini tampil data. Dia pakai try catch, select bintang from, tab model berarti dia di tabelnya itu tadi. Makanya kenapa di sini tabel perpustakaan adalah menggantikan tab modelnya atau tabel model yang kita buat tadi. Oke, next di line 40, jadi dia akan select bintang from buku where, di mana dia nge-looping. Mau 100 data, dia akan mengeluarkan sebanyak 100 data karena dia pakai shortcut while. Jadi dia nge-looping sebanyak database yang kita bikin tadi, tabel-tabel, bukan tabel ya, kolom-kolom yang kita buat tadi, ada ID buku, judul, dan pengarang. Jadi ini disesuaikan dengan database yang kita buat. Kalau sudah, nah sekarang kita ke button-buttonnya, jadi kita kasih aksi, action gitu ya. Kalau sudah, tadi saya ulangi, diklik 2 kali. Nah, di sini akan muncul, button simpan action. To do at your handling code here. Jadi kita kasih codingannya di sini. Apa yang akan terjadi ketika kita ngeklik button simpannya? Maksudnya seperti itu. Oke, jadi ketika diklik button simpan, dia akan menyimpan di database. Nah, di sini. Try-catch masih sama, stcn ini kan berarti dia memanggil, memanggil koneksinya. Koneksi yang kita buat di awal tadi. Kemudian kita execute update-nya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah insert into buku, values, input ID buku, ini adalah change variable name yang kita buat tadi, di sini, yang di sini. Nah, di sini. Jadi ini harus sesuai dengan apa yang kita tuliskan di sini.
Kalau misalkan ID buku berarti ID buku, kalau D-nya kecil ya kecil. Jadi di sini adalah case sensitif ya, perlu diperhatikan. Kalau error harus sangat-sangat teliti mengecek satu-satu. Makanya kenapa di sini kita harus ingat atau paling nggak kita ngecek ini namanya apa, apakah sudah sesuai, seperti itu. Nah, kalau berhasil dia input ID buku, set text, bla bla bla. Jadi dia akan tampil otomatis ketika simpan, dia akan tampil otomatis di tabel yang sebelah kanan tadi. Oke, button simpan sudah. Sekarang kita ke button hapus. Sama, klik 2 kali dihapusnya. Kemudian di sebelah kiri ini kita klik. Di sini. Button hapus, nggak apa, nggak harus urut, nggak masalah. Button hapus, nah di sini. Oke, nah button hapus di sini try integer jawab. Jadi kita misalkan jawab ini untuk seperti pop up gitu ya. Apakah Anda yakin untuk menghapus data? Seperti itu. Kemudian dikonfirmasi. Nah, delete from buku where ID buku. Sama kan kalau kita mau hapus database itu kita perlu primary key-nya, makanya kenapa ID buku, tab model, tab perpustakaan, bla bla bla. Ini adalah indeks ke-0. Indeks ke-0 itu dia adalah ID buku. Jadi yang dipanggil yang didel adalah mengikuti primary key-nya yaitu pada indeks ke-0 yang merupakan ID buku. Kemudian tampil data dia balik lagi ke metode tampil data di atas. Nah, di sini reset error berarti kita perlu cari ini di sini Nah, di sini resetnya tinggal di seperti ini. Nggak ada error kan? Oke, button sudah. Simpan sudah, sekarang ke desain. Nah, di sini di tampilan tabelnya kita klik kanan, kemudian event, kita pilih mouse klik. Jadi ketika terjadi event diklik, apa yang terjadi pada tabelnya? Nah, dia kan otomatis menyimpan, otomatis menghapus, mereset, dan juga mengedit. Nah, di sini, oke, mana ini? Nah, di sini input ID buku sama yang saya sampaikan tadi harus sesuai dengan apa yang kita tulis di sini. Change variable name-nya harus disesuaikan. Kemudian set text tabel perpustakaan, tabelnya tadi. Kemudian get value at tabel perpustakaan. Nah, di sini ya, indeks ke-0, ID buku indeks ke-0, kemudian judul dia indeks ke-1, pengarang ID indeks ke-3. Kemudian button simpan, set enable false, button edit set enable true, button hapus set enable true. Nah, nanti akan kelihatan ketika kita sudah run, nggak apa-apa, kita coba coding dulu. Kalau sudah, tabel sudah, sekarang di resetnya klik 2 kali. Oke, di sini cukup. Dia kan ngereset, berarti dia memanggil metode reset yang kita bikin di bawah ini. Jadi dia kayak mereset lah, dia menghapus apa yang sudah kita tampilkan. Reset sudah, yang terakhir edit ya. Oke, edit, klik. Oke, edit. Nah, di sini edit kan berarti dia mengupdate. Berarti, nah, di sini execute update buku set judul. Jadi yang diupdate kan judul dan pengarangnya. Dia nggak bisa mengupdate ID bukunya karena dia primary key. Makanya kenapa dia update buku set, judul, pengarang, di mana ID bukunya berapa. Jadi berdasarkan primary key-nya. Kalau dia berhasil akan keluar tampilan update berhasil. Oke, kalau sudah, di sini sudah selesai sebenarnya. Tapi jangan lupa, nah, kan kita belum memanggil di sini. Kita belum manggil metode purpose, kita belum manggil metode tampil data di
public form perpustakaan init komponen. Nah, oke. Sudah, nggak ada yang error. Sekarang kita coba run, apakah dia berhasil atau tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau GUI dia akan tampil, nah tampilannya seperti ini. Oke, yang select sudah berhasil, jadi ini menampilkan apa yang kita masukkan pertama tadi di database, ID buku 1, ID buku 2, dan seterusnya. Nah, kita mau simpan atau kita mau bikin insert ya, insert data. Nah, ketika insert data di sini, dia hanya bisa simpan dan reset. Nggak bisa hapus, nggak bisa edit. Pasti, karena kosong datanya. Oke, lanjut. ID buku 3 nggak boleh sama ya, 1, 2 nggak bisa karena dia primary key, judul bukunya misalkan, misalkan aja cobalah, boleh. Pengarangnya testing lah ya, nggak apa-apa. Kemudian kita simpan. Nah, dia akan berhasil di sini otomatis masuk di tabel sebelah kanan, simpan berhasil, oke. Nah, kita kalau mau cek reset, klik reset, ya otomatis ngereset yang di sini. Nah, sekarang kita mau hapus. Ketika kita mau hapus, kita klik salah satu yang ada di tabel sebelah kanan, kemudian kita klik hapus. Apakah Anda ingin menghapus data? Yes. Nah, dia otomatis akan menghapus. Berarti berhasil codingan kita yang hapus. Nah, sekarang kita mau ngedit. Nah, yang ID buku pertama kita mau edit. Misalkan karena panjang pemrograman Java gitu aja ya, kita edit pemrograman Java. Pengarangnya misalkan teknik informatika. Kita edit, update berhasil. Nah, dia akan berhasil, berarti codingan yang kita buat tadi sudah berhasil. Sekarang tugas kalian mengikuti langkah-langkah apa yang saya buat. Semoga nggak bingung dan semoga berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Good luck ya. Oke, silakan mencoba.